Bapak. Pagi, Mbak. Ya, nyun sewu Pak, ini izin ada beberapa hal yang mengganggu pikiran saya Pak. Apa? Jadi saya kan akhir-akhir ini banyak membaca di sosial media. Ya. Kemudian ada acara-acara online yang diselenggarakan Ya. Menpan. Itu membahas tentang zona integrasi Pak. Integritas. Iya, zona integritas Pak. Aduh, Pak, saya lupa karena masih baru. Nah, itu saya belum jelas Pak. Zona integritas itu nopo nggih Pak? Zona integritas itu sekilas yang sudah sempat saya tangkap dari penjelasan di beliau-beliau dari Menpan, itu kebijakan Menpan memang. Itu programnya Menpan dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi, dalam rangka mewujudkan wilayah atau birokrasi yang bersih melayani kepada masyarakat. Sehingga zona integritas itu merupakan sebuah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya punya komitmen tinggi untuk itu. Punya komitmen tinggi untuk menciptakan wilayah bebas korupsi di lingkungan instansinya, di lingkungan OPD-nya. Termasuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kurang lebihnya itu. Selebihnya nanti secara detail dicek lagi ya. Berarti kita BKPBD juga harus mewujudkan zona integritas ya Pak? Iya, karena kita memang bagian dari OPD sebagai sasaran dari Kementerian Pembinaan dari Menpan, maka sudah barang pasti di kita juga harus begitu. Dan kalau Mbak Esti lihat mungkin setiap pagi setelah apel saya kumpul dengan teman-teman pimpinan, Pak Sekban, Mas Kabid, terus triwulanan kita adakan rapat-rapat dengan teman-teman, itu kan tidak lain sebenarnya dalam rangka membangun itu, ya, dalam rangka membangun itu. Tapi Pak, secara administrasinya persiapan apa ya Pak yang harus kita lakukan? Jadi dari awal tadi saya sampaikan bahwa saya dan teman-teman punya komitmen tinggi untuk membangun wilayah bebas korupsi maupun birokrasi yang bersih dan melayani pada masyarakat. Nah, secara formal kita awali dengan membentuk tim. Kita punya tim yang ketuanya Sekban. Anggotanya masing-masing bidang, ya. Sehingga harapan kali saya Mas Sekban mengkoordinir, para kabid-kabidnya memantau, memastikan di wilayah kerjanya, di lingkungan kerjanya terbangun suasana yang tadi. Kemudian ada lagi bentuk konkret yang bisa kita lihat pada saat penyusunan rencana kerja misalnya ya. Perencanaan yang dilakukan oleh teman-teman dari Subag Perencanaan itu kan dilakukan secara integrated juga, terintegrasi ya, terintegrasi. Kemudian masing-masing bidang punya peran, bidang juga perannya diawali dari peran dari masing-masing subid. Kemudian di masing-masing yang kita lihat bahwa kabid-kabid, Sekban termasuk saya dengan Pak Bupati gitu ya, Mas Sekban, Mas Kabid dengan saya, terus anggota-anggota dengan saya juga, itu membuat semacam fakta integritas. Ya. Kesiapan, komitmen untuk mewujudkan dua wilayah yang tadi saya sampaikan. Kemudian selebihnya, maka bagaimana aktualisasi di lapangan dari rencana tadi? Aktualisasinya kita pantau. Kita pantau, Sekban itu punya tugas was-off, wasmin, memastikan administrasi bagus, memastikan operasional bagus. Operasional diantaranya adalah bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, suap, atau apapun bentuk sejenis itu. Administrasi ya kaitannya dengan akuntabilitas. Memastikan bahwa administrasinya betul, dan kegiatan itu memang betul-betul sesuai dengan regulasi yang ada sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Itu kegiatan pantauan yang kita lakukan. Jadi masing-masing bidang kabid punya tugas untuk melakukan pantauan terhadap anggotanya. Kemudian dari sisi kelembagaan, dari sisi evaluasi, di akhir tahun, di triwulanan, di setengah tahunan, di akhir tahun kita evaluasi kegiatan itu. Dalam bentuk pelaporan-pelaporan yang disampaikan oleh masing-masing pemegang kendali tugas ya. Itu yang kita lakukan di kita. Nah, selebihnya ya kita lihat bisa nanti secara secara pelaksanaan peran dan fungsi bisa kita lihat secara simultan ya, bisa kita lihat dari bagaimana melayaninya, kita taruh di depan itu tujuannya tidak lain agar terjadi transparansi misalnya, penerimaan tamu tidak dilakukan di ruangan, itu bagian dari supaya itu. Oke, apa lagi? Berarti sebenarnya kan di BKPBD kita sudah berusaha atau sudah melakukan upaya untuk menciptakan
ZI nggih Pak, apalagi terkait dengan 6 perubahan yang digadang-gadang dari Menpan. Ya, saya ralat ya. Jadi bukan berusaha, kita memang sudah mengaktualisasikan itu. Kita sudah menjalankan itu. Tinggal nanti bobotnya kita lihat ya. Kita sudah menjalankan semua kegiatan kita yang mengarah kepada wilayah bebas korupsi, yang mengarah kepada birokrasi yang bersih melayani. Kalau di Menpan itu ada guidance 6 area perubahan, di sana ada manajemen perubahan, di sana ada penataan tata laksana, di sana ada manajemen SDM, di sana ada penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan yang terakhir yang salah peningkatan kualitas pelayanan publik ya. Nah itu secara simultan dijalankan. Kita ambilkan contoh sekarang. Kita sudah menyusun SOP. Setiap pelayanan kita buatkan SOP. Tujuannya apa? Tujuannya orang luar biar tahu, oh berapa lama saya akan membuat, berapa rupiah saya akan bayar, tapi kita yang tidak ada bayaran. Kemudian setelah itu kita juga sudah mengeluarkan yang tadi dikatakan Mas Sekban tentang nota dinas. Saya membuat nota dinas, itu dalam rangka pantauan itu. Nota dinas setiap triwulanan, setiap bulan triwulanan kepada teman-teman para kuasa pengguna anggaran, termasuk kepada para PPTK. Kita berikan itu. Tujuannya agar rambu-rambu itu menjadi rem untuk mereka. Kemudian yang secara fisik kelihatan lagi adalah kita menjalankan apel pagi. Sama itu. Kita juga memasang berbagai spanduk, baleho yang tujuannya agar masyarakat tahu dalam rangka transparansi ya. Kemudian pelayanan yang ada di depan itu teman-teman bidang kalau menerima tamu nggak boleh masuk ke ruangan, dia tetap di depan itu, memberikan pelayanan di depan itu. Artinya si pengguna jasa BKPBD berhenti di depan itu. Semua itu arahnya ke dua muara tadi, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Nah kalau ada keluhan-keluhan, kita juga sudah menyiapkan kotak saran. Kita juga menyiapkan website yang untuk pengkritikan pengenal teman-teman. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada warga masyarakat yang atau teman-teman ASN di luar sana yang pengen ketemu saya akan siap untuk memberikan merespon. Saya siap akan mengkoreksi diri saat mana ada koreksi dari teman-teman. Nah dari cara ini kita berharap pelan tapi pasti pola pikir teman-teman kita bergeser. Tapi diawali dari para pimpinan, komitmen pimpinan. Tanpa adanya keteladanan dari kita tidak mungkin sepertinya. Anggota kan biasanya kan semuhun, pimpinan yang ngomong begini ya sudah. Nah kita awali di teman-teman. Ya Mas Sekban ya. Siap. Kita harus punya komitmen itu. Terus itu juga ada tuh CCTV yang di sana, ada CCTV. Kita di setiap ruangan kita pastikan di sana terpantau bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka melakukan aktivitas dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oke, itu ya. Ada satu lagi Pak, sekarang kan kita BKPBD sudah banyak melakukan inovasi dalam pelayanan ya Pak. Nah, itu berarti termasuk kita dalam upaya untuk mewujudkan zona integritas kan ya Pak? Iya, jadi sejalan dengan perkembangan industrialisasi 4.0 yang sekarang bahkan sudah bergeser ke 5.0 itu ya. Memang pelayanan-pelayanan diharapkan serba cepat, transparan, akuntabel, sudah pasti itu. Nah di BKD pun dalam rangka mewujudkan dua area yang tadi saya sampaikan, termasuk dalam rangka mengikuti perkembangan lingkungan yang sekarang terjadi, maka inovasi kita dorong. Inovasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kita dorong. Kemarin saya sedang di FAVE membuka acara kaitannya dengan bimbingan teknis terhadap e-simpek misalnya. Jadi electronical system management kepegawaian. Yang di sana kita punya tenaga-tenaga teknis terbaik untuk melakukan inovasi-inovasi dalam rangka mendekatkan pelayanan. Contoh di sana ada e-presensi misalnya. Sekarang presensi tidak mesti harus manual. Tidak mesti harus manual, tetapi bisa langsung dari tempat di mana yang bersangkutan satu bertugas.
bisa tanda tangan, bisa absen lewat HP dan seterusnya. Dan sekarang tidak bisa lagi dimanipulir, tanda tangan belakangan nggak ada karena sudah pakai sistem pager misalnya seperti itu. Kemudian ada cuti mobil, cuti yang bisa pelayanan dari secara mobil, artinya ada dengan berjalan ya, dengan berjalan bisa itu. Kemudian ada lagi kinerja, kemudian ada lagi peta jabatan. Peta jabatan itu dalam rangka memotret potensi. Ada lagi mutasi. Kemarin yang kita sosialisasikan ke teman-teman itu ada 5 setidaknya ya. Itu di tahun 2021. Sebelumnya ada lagi gitu. Sebelumnya masih ada lagi. Artinya setiap tahun memang kita push teman-teman untuk selalu berkreasi dalam rangka mempercepat pelayanan. Dan itu bagian dari upaya kita menunjukkan birokrasi yang bersih tadi. Wilayah yang bebas korupsi. Karena dengan cara itu kemungkinan ketemu fisik kecil. Jadi teman-teman tinggal upload data di sana. Nah, persoalannya pasti ada. Persoalannya apa? Teman-teman anggota ASN kita di lapangan itu ada disparitas kapasitas yang tinggi. Mungkin ono sing wegahan ya, ada yang malas, ada juga yang kemungkinan nggak menguasai tentang IT gitu. Nah, itu bagian dari tantangan kita. Itu PR kita dan sudah saya sampaikan kemarin di kesempatan pembukaan itu kepada teman-teman informan kunci di OPD untuk bisa memastikan anggotanya paham tentang itu, anggotanya mau melakukan upload data di sistem itu. Nah, enggak ya nanti secara repetitif kita ulang lagi. Gitu ya, Mbak? Oke, Pak. Siap, Pak. Baik, Pak. Matur nuwun arahan dan petunjuknya, Pak. Baik, nanti informasi ini disampaikan juga ke teman-teman ya. Tujuannya supaya secara estafet teman-teman juga memahami. Dan ini pasti akan kita sampaikan juga setiap saat. Pada saat rapat, saat tabel, saat pembinaan yang lain ya. Oke, terima kasih Mbak Joko. Saya Bapak. Assalamualaikum. Ya.